Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 tentang pluralisme dan eksklusivisme agama yang beranggotakan saya, Fatimah Azhar Hanifah Heriadi, Virga Nofriansyah, Asri Fauzia, Sofi Safarina Saidah, Lufi Nur Salma, dan Fauzan Fatur Rahman, serta Fitri Melani Khairunisa akan mempresentasikan mengenai pluralisme dan eksklusivisme agama. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Virga. Dipersilakan. Pengertian pluralisme. Secara umum, pluralisme merupakan sebuah paham yang menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan kelompok berbeda itu tetap menjaga budayanya sebagai ciri khas. Pengertian pluralisme juga bisa diartikan sebagai kesediaan menerima keberagaman untuk hidup toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, dan pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan tindakan yang fokus pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir atau mencari informasi, sehingga seseorang atau suatu kelompok butuh kematangan kepribadian mereka untuk mencapai pluralisme. Sedangkan menurut Anton M. Mulyono, pengertian pluralisme adalah sesuatu yang memberi makna jamak atau ganda dari segi kebudayaan yang berbeda dalam masyarakat. Rasa hormat terhadap nilai kebudayaan lain dan sikap saling menghargai adalah dasar terciptanya pluralisme. Menurut Syamsul Ma'arif, pengertian pluralisme adalah suatu sikap saling memahami dan menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, pluralisme agama merupakan pandangan yang mengatakan bahwa di dalam agama-agama terdapat kebenaran-kebenaran yang dapat menyelamatkan. Allah memberikan wahyunya kepada bangsa-bangsa melalui masing-masing nabinya untuk menyatakan kebenaran kepada mereka, seperti kepada orang Yahudi, kepada orang Arab, kepada orang India, kepada orang Cina, kepada orang-orang Kristen yang sedang merayakan Natal, ya, selamat Natal semuanya, dan seterusnya. Masing-masing ada tokoh agama yang mengajarkan kebenaran-kebenaran Allah. Dengan demikian, setiap agama memiliki kebenaran yang dapat menyelamatkan dan wajib untuk dihormati. Yang terakhir, pluralisme ini sebenarnya tidak terbatas pada keselamatan saja. Semua agama dapat membawa umatnya untuk masuk dalam keselamatan, tetapi juga berkaitan dengan sikap hidup yang penuh dengan toleransi. Dalam hal ini, pluralisme sangat toleran terhadap sikap hidup orang lain sehingga tanpa peduli atau tutup mulut jika melihat hal-hal yang bersikap amoral. Islam dan pluralitas agama budaya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148, mengakui masyarakat terdiri berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan, keragaman budaya dan agama, serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, kecurigaan tentang Islam yang anti plural sangatlah tidak beralasan dari segi ideologis. Bila setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralitas yang terdapat dalam Al-Quran, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan, dan konflik baik internal maupun antar agama selama mereka tidak saling memaksakan. Pluralitas adalah merupakan hukum ilahi dan sunnah ilahiyah yang abdi di semua bidang kehidupan, sehingga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama semua makhluk Allah, bahkan manusia. Macamnya, afiliasinya, dan tingkat prestasi performance dalam melaksanakan kewajibannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Hani, mangga. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lufi Nur Salma. Mangga Upi. Selanjutnya di sini dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, ayat Al-Quran yang berkenaan dengan fakta di atas secara jelas menerangkan bahwa pluralisme merupakan realitas yang mewujud dan tidak mungkin dipungkiri, yaitu suatu hakikat perbedaan dan keragaman yang muncul semata karena memang adanya kekhususan dan karakteristik yang diciptakan Allah dalam setiap ciptaannya, dan pluralitas yang menyangkut agama, yaitu suatu topik yang sedang kita bicarakan, adalah berarti pengakuan akan eksistensi agama-agama yang berbeda dan beragam dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya, dan menerima kelainan yang lain beserta hak untuk berbeda alam, beragama, dan berkeyakinan. Selanjutnya, Bu Hani. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Asri Fauziah. Angga Asri. Yang selanjutnya yaitu eksklusivisme. Apa itu eksklusivisme? Menurut Komarudin Hidayat, beliau mengatakan bahwa eksklusivisme adalah sikap keagamaan yang memandang bahwa ajaran yang paling benar adalah agama yang dipeluknya dan yang lainnya sesat. Jadi menurut Komandan Hidayat ini, agama yang dipeluknya itu benar dan agama yang dipeluk oleh orang lain itu sesat. Lanjut, Bu Hani. Eksklusivisme adalah suatu paham yang mempunyai kecondongan maupun adanya keinginan untuk merangkak mengalienisasi diri dari masyarakat, di mana perihal ini tanda-tanda yang kasat mata bisa dilihat secara langsung orang yang memiliki paham eksklusivisme, yaitu yang mendahulukan kepentingan pribadi dan mempunyai kecenderungan untuk menarik diri atau memisahkan diri dengan norma-norma khusus maupun umum yang disepakati dalam kelompok. Oleh karena itu, sikap eksklusivisme ialah bentuk hubungan sosial individu yang menutup dirinya dari dunia luar atau mengeksklusifkan kelompok atau golongan tertentu. Jadi bisa disimpulin kalau eksklusivisme itu yaitu mereka-mereka yang menutup diri dari orang lain itu. Kayak introvert kemarin ya kalau zaman sekarang. Selanjutnya. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan Faturrahman. Angga Ujan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan menjelaskan tentang eksklusivisme agama. Dalam konteks Kristen, mengasumsikan bahwa hanya mereka yang mendengar gospel diproklamasikan dan secara eksplisit mengaku Kristus yang diselamatkan. Pada intinya, eksklusivisme sebagaimana yang dipaparkan oleh George Lindbeck menetapkan solus Christus, keselamatan hanya melalui Kristus, dan juga vis ex auditu, keimanan melalui pendengaran. Next slide. Dalam konteks dunia Islam, pandangan eksklusivisme ini juga hidup dan tumbuh dengan kuat. Pandangan bahwa hanya satu arah pandang atau satu cara penafsiran yang benar, dan tentunya pandangan yang benar itu adalah bagaimana yang diklaimnya pandangan sendiri, sementara pandangan yang lain salah dan sesat. Dasar skriptural kelompok ini adalah pemahaman yang mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran seperti Quran Surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, next. Barang siapa yang mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sofi. Mangga Saudara Sofi.
Hal yang serupa juga dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Eksklusivisme biasanya dikaitkan dengan pandangan Injili, konservatif, atau fundamentalis. Karl Barth sebagai tokoh neo-ortodok dengan gigihnya memberikan penegasan tentang pandangan eksklusivis ini. Dalam argumennya mengungkapkan bahwa Allah hanya bisa dikenal didasarkan atas Kristus. Allah hanya bisa dikenal didasarkan atas Kristus dan semua iman lainnya. Yang tidak didasarkan atas Kristus adalah ketidakpercayaan menurut definisi dan asumsi. Bahkan kekristenan sebagai agama manusia, tegasnya, bisa setiap saat menjadi suatu bentuk ketidakpercayaan apabila penganutnya tidak lagi hidup hanya oleh kasih karunia Kristus. Selanjutnya, Bu Hani, mangga. Ya, selanjutnya pemaparan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Fitri. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pemaparan dari teman-teman semua. Kesimpulannya yang pertama, Islam secara tegas memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia dalam masalah agama dan keberagamaan. Merujuk ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa tak ada paksaan dalam agama. Juga dalam Quran surat Al-Kahfi yang menunjukkan bahwa tujuan Tuhan mempersilahkan siapa saja yang mau beriman atau kufur. Yang kedua, merujuk pada hadis Rasulullah SAW bahwa beliau menyatakan bahwa di penghujung zaman umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini membuktikan bahwa terpecah belahnya Islam menjadi beberapa golongan yang sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin dicukupkan sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan dari tentang pluralisme dan eksklusivisme agama. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.